Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke 1441. Bener ya? Bener. Dan mungkin kita mohon maaf ya untuk seluruh teman-teman. Mohon maaf lahir batin untuk seluruh teman-teman, keluarga, apalagi yang jauh. Kita kan nggak mudik Iya, sekarang. kita nggak mudik. Saudara kita yang dari Madura, yang dari Subang, dari Bandung, yang di luar negeri, di Mekah. Iya. Mohon maaf lahir dan batin karena pandemi ini kita ngucapinnya lewat konten kita ini. Karena kamu kan orang perantauan ya, jadi banyak keluarganya. Rantau banget. Kalau aku kan keluarganya di sini-sini aja gitu. Oh, nggak pernah ngerasain mudik ya? Nggak pernah. Pas nikah baru ngerasain mudik. Jadi Apa? aku itu kalau nenek keturunan dari Madura. Kalau kakek keturunan dari Subang. Sebetulnya dulu itu kakek itu tentara, cuman karena menikah di Madura pindah ke Subang, nggak mau tugas lagi. Cuman dulu seperti itu. Demi cinta memilih untuk menikah. Ya, by the way ini kita syutingnya pas banget di malam takbiran. Ini mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang ya ini khasnya malam takbiran. Kita alhamdulillah masih merasakan suasana malam takbiran. Betul, walaupun di era pandemi seperti ini, walaupun besok kita nggak bisa sholat, dia nggak boleh ya masjidnya ya. Betul, tapi tetap kita harus stay at home. Dan juga salaman itu mungkin dihindari ya. Dihindari dari jauh biar aja. kita menjaga tidak tertular juga, kan kita nggak tahu penularannya dari siapa. Orang yang sehat aja bisa tertular kan, apalagi yang sudah positif bisa menularkan. Gitu. Dan di episode Dubai kali ini, duduk bareng Yuk kali ini, kita akan ngebahas masa kecil kita, kenangan masa kecil. Oh iya, kenangan masa kecil. Pas kita kan malam takbiran. Pasti beda-beda karena kulturnya beda daerah. Betul. Sekarang aku mau nanya kamu dulu nih, pas malam-malam takbiran biasanya kamu ngapain sih? Kalau aku masa kecilnya di Subang, itu di Subangnya di Subang kampung. Kalau kakek itu nenek tinggalnya di Subang kota. Nah, biasanya kan waktu SD itu kan karena kakek nenek masih ada, aku masih ngerasain tuh mudik ke Subang, ke kota, Subang kota. Dari Subang kampung ke Subang kampung ke kota, jaraknya sekitar 65 kiloan dari rumah gitu. Dekat lah ya. Nah, kalau perayaan di rumah di kampung, biasanya kan kalau malam takbiran itu, sebelum malam takbiran itu biasanya kan kita masih puasa di siang harinya. Nah itu tuh godaannya berat banget. Ya waktu kecil kan SD itu kan jadi ada kultur budaya di daerah yang aku tempatin itu. Jadi kalau pas hari H sebelum lebaran itu ada silaturahmi antar keluarga, kayak anak-anak tuh biasanya nganterin rantang yang berisi makanan. Delivery ya. Kayak daging gitu, daging, ada kentang, ada nasi, lengkap aja pokoknya ya. Dikirim tuh ke keluarga. Nah biasanya yang ngirimnya itu anak-anak kecil mengunjungi keluarga-keluarganya, ke rumah-rumah gitu. Nah biasanya paling semangat tuh. Apa coba semangatnya? Dapat THR. Bisa itu juga. Tapi sisi lainnya sebetulnya ketika yang semangatnya itu karena mengenal keluarga-keluarga lain. Nah dari situ tuh ada feedback. Biasanya kalau anak kecil suka dikasih angpau. Nah antara angpau itu antara senang dan enggak. Kenapa tuh? Senangnya nanti kan bisa dibeliin sesuatu. Bisa beli baju baru. Kalau udah hari H udah nggak beli baju baru karena udah dibeliin hadiah. Biasanya malamnya aku tuh sembunyi-sembunyi beli petasan dari uang hasil kasih itu. Tapi biasanya si sorenya itu kan godaannya berat banget untuk buka puasa karena kan udah dari pagi sampai siang tuh udah lihat makanan yang waduh bau itu tuh. Lihat sangat udah kayak marjan. Bau apa namanya? Rendang. Rendang. Bau rendang tuh kan gulai. Bau rendang tuh
aduh menggoda banget. Nah biasanya godaan terberat pada saat hari H sebelum lebaran tuh itu untuk anak-anak. Amin satu. Tapi yang jadi semangatnya itu yang dapat angpau dari Jadi saudara-saudara. puasa ya di hari perayaan Pas puasa. dari saudara-saudara dapat angpau, nah biasanya kan malamnya malam takbiran. Heeh. Nah kalau di budaya aku tuh dulu kalau malam takbiran tuh anak-anak mah biasanya di masjid tuh ada beda-beda acaranya. Kadang kalau di daerah aku suka ada pawai obor. Nah, pawai obor tetap bawa petasan. Bebas petasan. Brother dong lakukan nama. Terus ada lagi kalau misalkan perang dulag tuh perang bedug. Nah, itu diarak. Jadi si bedugnya siang-siang tuh dijemur dulu. Nah, nanti pas malam diarak si bedugnya tuh dengan masjid-masjid lain biar si kulit bedugnya itu keras. Jadi suaranya nyaring lantang. Oh gitu. Heeh. Oh, baru tahu. Jadi nanti pas diadu dengan masjid-masjid lain atau musola-musola lain karena waktu kecil kan aku SD aja udah masuk organisasi. Apa coba organisasinya kalau waktu di masjid-masjid Apa? kecil musola? Irma. IRMA. Oh, iya. Kalau di tempat aku tuh IRMA, jadi Ikatan Remaja Masjid. Jadi waktu kecil ternyata sudah suka organisasi, baru sadar. Oh, Karena waktu iya, kecil iya. sudah masuk ke organisasi Itu nggak pas lahir kecil-kecilan. Udah seneng berorganisasi. Berarti udah kecil tuh udah seperti itu. Udah ada darah. Nah, udah ada darah Ikatan Remaja Masjid. Nah, sudah itu perang biasanya perang bedug Dulag. itu, perang dulag. Jadi siapa suaranya yang paling nyaring dan yang paling kuat mukul iramanya. Nah, biasanya itu yang menang. Udah menang biasanya diarak lagi pakai mobil ke tempat lain, muter aja biasanya sampai jam 2 jam 3. Besoknya telat ya. Besoknya enggak sih, kalau besoknya kan suka dibangunin. Oh iya. Bangunin. Tapi kan harus ekstra kan ngebanguninnya. Iya. Candi kepret mah candi Iya. udang kan. Nah, kalau yang di kultur budaya aku tuh yang di Subang daerah kampung seperti itu. Mungkin di aku juga kayak gitu, tapi karena aku Nah, perempuan. kalau yang di Bandung gimana coba ya, ceritain? Karena perempuan kan aku nggak keluar. Atau mungkin sudah main gadget? Jangan kamu. Kita kan beda berapa tahun ya? Jauh. Gitu. Tapi waktu aku bukan kecil sih ya, masih remaja gitu. Ya, Kalau malam takbiran biasanya keluar kemana? ke kota. Ke kota. Oh, apa? Nonton pawai. Enggak nonton atau enggak belanja. Oh, Keluar cari aja, apa? pokoknya Pelampiasan diri kayak makan bakso. ya makan bakso lah, cari nasi goreng atau enggak emang bener-bener ke mall. Iya. Tapi cuman buat lihat-lihat doang, ngabisin waktu Oh, malam. beda ya. Jadi beda ya antara kampung dan kota. Ketahuan. Tahu aku nggak kenal kota waktu SD kecil kan, masih di kampung. Jadi kalau ke kota itu kalau rajin mudik ke kakek nenek gitu. Tapi kalau misalkan pernah ke Madura kan? Pernah. Kalau di sana tuh Madura. biasanya apa sih ciri khas? Kalau di mudik malam langsung di takbiran? hari Lebaran, yang sedihnya aku tuh belum di hari Lebarannya, jadi Oh, hanya hari berkunjung biasa. aja, hanya Oke. berkunjung karena Tapi memang kan ada dulu kan cerita, jauh juga. Dulu kan ke Madura itu yang waktu aku ingat kecil tuh kan Heeh. apa berapa kali aku ya ke sana? Sekitar 3 kali kalau 3 kali ya kalau nggak salah. Jadi ke sana itu dari Subang naik kereta sampai Surabaya. Nah, dari Surabaya naik lagi angkutan umum. Nah, dari sana itu kan sekarang mah sudah ada Suramadu ya. Kalau dulu mah enggak, kita naik kapal. kapal laut. Iya, kapal laut. Pernah mabok juga naik Itu kapal berapa laut. hari perjalanan? 1 hari setengah ya. Tapi sebelumnya kita pernah merencanakan untuk tahun ini. Oh iya, memang hari ini kampung ke sana hari ke ini Madura. hari besok ya, hari Iya. besok sebetulnya kita sudah direncanain awal-awal kemarin itu, tapi Tahun kemarin ternyata kan, tahun kemarin. tapi ternyata karena kena pandemi ini ya kita nggak bisa. Tadinya mau kita coba mudik ke kampung halaman Bawa nenek. sial ya, biar dia tahu Bawa sial kan belum pernah. asal muasal jadi, sate Madura. ah, Padahal mah di sana juga banyak tukang sate ya, tapi nggak ada yang makan Madura. itu maksudnya khas daerah. Khas Kalau daerah. makanan kuliner masih banyak sama. Banyak ya. Cuman bedanya kalau zaman dulu tuh perjuangan untuk mudik jarak jauh tuh wah kerasa banget perjuangannya. Jauh, berapa Karena hari kan sih? naik kereta, naik kapal. Kalau sekarang kan ada tol,
Terus ada Suramadu ya, pas ada Suramadu aku belum pernah lagi ke sana karena ibu juga sudah meninggal waktu pas masuk kuliah. Itu sih kenangan beda banget ya, kalau sekarang kerasa banget kangen, nggak ada orang tua gitu. Sekarang kita jadi orang tua bukan biasa aja, tapi kayak kangen gitu masa-masa kecil ya, kangen join malam-malam keliling. Ya pasti kangen pasti. Apalagi aku kan belum tahu nih yang tadi kamu ceritain, kan tadi makan apa di mall-mall. Iya, Kan orang kota kan beda kan gitu. keliling ya, kalau misalkan kan kita di Cimahi misalkan ya, dari Cianjuang ke Cimahi ya gitu, cuman keliling-keliling jalan tapi seru, cuman ngeliat-ngeliat. Dulu mah rame banget. Tapi dulu suka batal nggak puasanya? Sering. Kalau aku alhamdulillah dari kecil mungkin udah dilatih tuh, jadi Ya aku juga suka dilatih, batal. cuman kan karena Suka tamat-tamat terus. kalau perempuan kan ada menstruasi dan faktor Kan waktu SD belum. waktu SD kan pasti belum. Oh iya, waktu SD aku pernah bocor. Ceritanya main sepedahan di depan. Ya, minum nggak ketahuan. Minumnya bodohnya nggak pakai minum air galon, air keran. Kan Biar pulang nggak bilang. terus mikir kok sakit perut ya. Ya iyalah. Pipisnya jeung jariheun bahasa Sunda naon sih jeung Sakit. jariheun bahasa naon. Nggak tahu. Pokoknya mah sakit pipis teh. Terus kalau emang mau ngebatalin ya kenapa nggak pakai air galon sekalian aja gitu. Ya itu kan Karena anak kecil. uniknya anak kecil. Uniknya anak kecil. Tapi sekarang nggak tahu deh sekarang gimana ya. Kalau Mungkin anak-anak nggak bisa sekarang main game. mungkin sudah kayak di kampung aku udah nggak ada tuh kayak perang dulag, terus pawai obor atau kayak petasan kayak gitu, nggak ada. Mungkin sekarang sudah gadget semua ya. Gadget kayaknya. Gadget semua udah hilang tuh kulturnya. Iya. Palingnya Ini main harus sama keluarga. dilindungi sebetulnya, PR untuk pemerintah dinas kebudayaan tuh. PR-nya berat Wisata banget sih. juga PR. Harus, karena ini semakin apa ya, tingginya apa peran internet. Iya. Kita Jadi nggak bisa sekarang mengalami membatasi degradasi. kemajuan zaman. Iya, mengalami degradasi, terkikis lah sekarang. Tapi seenggaknya walaupun zamannya maju tetap harus ada landasan agama. Iya. Seperti itu guys. Apalagi Pokoknya kangen banget kalau zaman dulu sama sekarang udah jauh berbeda, apalagi dengan situasi seperti sekarang corona. iya, ini Mungkin orang-orang tuh beda. sekarang pas malam tahun baruan tuh sedih semua karena apa? Mereka kebanyakan kehilangan pekerjaan. Dan ada juga yang nggak bisa nggak mudik bisa kan. mudik, nggak bisa ketemu keluarga kan, hanya mungkin di telepon. Intinya sekarang kita harus tetap bersyukur. Bersyukur, Dengan apa yang alhamdulillah kita punya. kita masih sehat, pekerjaan insya Allah nanti kedepannya bisa kita cari lagi. Oh curhat ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting tetap bersyukur, Tetap happy. kita menikmati itu. Ya, Mungkin sekian kali ya. sekian dulu. Nanti- Nanti kita lanjut lagi ya. Karena ini ulang tahun, Sebelumnya tahun nanti baru. teman-teman Takbiran. apalagi yang orang Bandung silahkan subscribe. Kalau aku orang Subang di subscribe dulu. Saudara-saudaraku yang dari Madura atau yang sekarang masih bekerja yang di Mekah yang kasihan. Di Mekah kasihan Sama, nggak di bisa Mekah. pulang, mereka lockdown sampai 24 jam. Gitu. Jadi tetap Ya, pokoknya Bersyukur lah. dukung kita juga ya Dukung. biar kalau semangat. misalkan ada saran. Teman-teman juga tetap harus semangat ya di era pandemi seperti ini. Betul. Kalau misalkan ada kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan nanti lupa kita untuk- bahas ya. Betul. Dan jangan lupa untuk like, comment, and Subscribe. bye bye. Bye bye.